Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pertemuan hari ini saya akan sampaikan materi tentang analisis keterkaitan SKL, KI, KD, dan penilaian hasil belajar. Nah, karena keterbatasan dari kita semua, maka saya berharap hari ini Anda melihat video yang saya tayangkan. Mudah-mudahan materi ini bisa Anda pelajari dengan baiknya, dengan sebaik-baiknya. Nah, harapannya adalah dari paparan yang sudah kami sampaikan, Anda mempelajari dari berbagai sumber yang ada, baik dari internet, buku, maupun dari sumber yang lain, untuk mempertajam pemahaman terkait dengan analisis KIKD dan penilaian hasil belajar. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah Anda bisa menguraikan antara penetapan KD, ya, KI dan KD, kemudian Anda akan bisa menyusun kisi-kisi. Gitu. Tapi sebelum menyusun kisi-kisi adalah melakukan analisis dulu keterkaitan antara standar kompetensi lulusan, ya, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikatornya seperti apa. Atau kita mau menggunakan ranah dalam penilaian adalah ranah apa? Apakah pengetahuan, ranah sikapnya, atau ranah keterampilan. Nah, terkait dengan itu, di paparan ini juga sudah ada beberapa kaitannya antara ranah-ranah yang ada, ya, dari ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Nah, slide berikutnya Anda bisa lihat bahwa ini adalah gambar skema hubungan, ya, hubungan SKL, KI, KD, dan penilaian hasil belajar. Anda bisa lihat standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan yang ada di SMK, Anda bisa lihat di bawah ini, mulai dari dimensi sikapnya apa, ya, pengetahuannya apa, dan keterampilan. Nah, pada dimensi sikap, standar kompetensi lulusan SMK adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, ini adalah kualifikasi kemampuan sikap. Ya. Kemudian pengetahuan, kualifikasi kemampuannya adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait dengan penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan dimensi keterampilan, yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret, karena keterampilan itu ada abstrak dan ada konkret, ya, sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Artinya bahwa siswa-siswa SMK pada saat dia telah menyelesaikan pendidikannya di SMK, maka dia harus memiliki kualifikasi kemampuan seperti di atas, yaitu mulai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Ya. Nah, untuk mencapai ini, maka tadi saya sampaikan bahwa hubungannya seperti ini. Standar kompetensi lulusan tadi yang sudah kita jelaskan kualifikasi kemampuan tadi, dari SKL ini kita turunkan menjadi KI, ya, dan ruang lingkup dari materi yang akan kita ajarkan. Akan ketahuan, ya, kualifikasi kemampuannya seperti apa, ya, kompetensi intinya seperti apa, ini turun. Kemudian ruang lingkup materi yang akan kita ajarkan. Juga dipecah lagi menjadi KD-nya. Ya. KD, nah KI dan KD tinggal Anda lihat dari struktur kurikulum yang ada di SMK. Baik SMK yang 3 tahun ataupun 4 tahun. Nah, kita lihat dari sana akan dijabarkan KI 1, 2, ya. Kemudian ada juga KD, KD 3, KD 4, ya, KI 1, 2, 3, 4, kemudian juga ada KD-nya. Nah, dari KD inilah Anda bisa menentukan
materi pembelajaran apa yang akan tertuang. Ya. Materi pembelajaran apa yang tertuang, kemudian masuk ke dalam pembelajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran yang akan kita lihat adalah dari apa yang sudah kita lakukan melalui proses ini, untuk mengukurnya kita harus pakai penilaian. Nah, kita buat penilaian, kemudian dari hasil penilaian ketahuan bahwa Anda hasil belajarnya telah tercapai atau belum. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa proses pembelajaran yang terjadi adalah memberikan materi-materi yang sudah dirancang dalam pembelajaran ini melalui ruang lingkup tadi. Kemudian dalam proses pembelajaran kita menyampaikan kepada siswa. Setelah itu barulah kita nilai apakah kemampuan yang kita berikan itu sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ada. Nah, biasanya standar kompetensi lulusan SMK adalah cakupan besarnya. Cakupan berikutnya adalah ke mata pelajaran. Artinya pada saat kita mengajar salah satu mata pelajaran, maka dari situ kita turunkan melalui KIKD tadi. Jadi tujuan pembelajarannya akan tercapai, akan kita ketahui bahwa itu tercapai atau tidak adalah dari hasil penilaian. Maka hubungan antara SKL, KI, dan KD adalah ada di sini. Bagaimana capaian pembelajaran mata pelajaran yang kita berikan, yang kita ampu, ya, kita uraikan ya, menjadi ruang lingkup materinya, kemudian kita berikan pembelajarnya kepada siswa, kemudian untuk mengukur apakah pembelajaran yang kita berikan sudah dicapai oleh siswa atau siswa sudah mampu mencapai KIKD-nya tadi atau kompetensi capaian pembelajaran tadi, maka dibuatlah penilaian. Nah, dari hasil penilaiannya ketahuan bahwa siswa sudah mencapai pada taraf kemampuannya. Ini runutan bagaimana kita melakukan analisis dari SKL, KIKD. Jadi intinya standar kompetensi lulusan anak SMK diturunkan standar kompetensi lulusan itu menjadi capaian pembelajaran di setiap mata pelajaran. Nah, capaian pembelajaran di setiap mata pelajaran diturunkan lagi menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Akhirnya nanti setelah ruang lingkup materinya ketemu, maka akan diuraikan lagi menjadi indikator-indikator. Dari indikator itulah kita bisa membuat kisi-kisi instrumen atau kisi-kisi penilaian. Dari kisi-kisi penilaian kita membuat soal-soalnya. Apakah soalnya mau diberikan pada tugas atau kuis atau ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Maka akan diketahui capaiannya berapa persen. Ya, kalau kita tetapkan KKM-nya adalah 75, ya ternyata siswa setelah diberikan proses pembelajaran dinilai ternyata dia belum mencapai 75, ya berarti memang CP atau capaian pembelajaran tadi belum tercapai. Apa yang harus kita lakukan? Ya, mestinya kita harus lakukan remedial. Itulah kaitannya bagaimana seorang guru menghubungkan atau menguraikan dari SKL, ya, standar kompetensi lulusan, kemudian capaian pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran yang kita ampu apa, gitu. Kemudian diuraikan menjadi materi-materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, ya, kemudian kita berikan proses pembelajarannya, barulah kita nilai. Nah, itu sekilas tentang bagaimana menguraikan tadi dari SKL sampai pada penilaian pembelajaran. Saya kira ini analisis SKL, KI, dan KD ya untuk materi yang sebetulnya tayangannya cukup banyak, tapi ini kita potong-potong saja supaya videonya tidak terlalu berat. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.